aku menyesal tidak fokus lebih awal karena ketika kita mempunyai dua hal itu, peluang-peluang beasiswa yang lebih baik terbuka lebih lebar dibandingkan kita hanya mengandalkan sedang kuliah di Albania jurusan English Education and Literature. Um, nama program yang aku ikutin itu beasiswa keguruan internasional universal. But for me personally, aku jujur di motivation material bahwa I will not end up sebagai seorang guru aja. Di sini itu ketika aku interview sama interviewnya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah visinya itu membangun edukasi di Indonesia, whether you become a teacher or something else. And I need to be clear bahwa di awal apply aku bilang juga bahwa aku punya concern in education, but tapi not limited into school system or in the class. The million dollar question, tapi cara satu-satunya itu emang daftar. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kesempatan kita untuk pergi ke luar negeri tanpa mendaftar. Nah, cara ngedaftarnya bagaimana? Probably kita harus cari tahu banyak-banyak ada beasiswa apa aja di luar sana. Beasiswanya itu mungkin apakah teman-teman mau beasiswa S1 full seperti yang saya lakukan saat ini, atau teman-teman hanya menginginkan misalnya kayak beasiswa pertukaran pelajar atau beasiswa internship atau beasiswa konferensi. So it is something you need to be clear. Apply di mana? Pasti namanya apply, kita harus cari informasi. Dan sekarang nggak ada alasan lagi kalau misalnya kita nanya dari basic question kayak bagaimana caranya keluar negeri, itu sangat general. Gimana bisa keluar negeri? Beli tiket kemudian flight ke luar negeri itu bisa juga. Bagaimana bisa studi ke luar negeri? Bisa jalur mandiri ataupun jalur beasiswa. Untuk pergi ke luar negeri ya tentunya yang tadi kita harus banyak-banyakin informasi kita tentang beasiswanya. Nah, beasiswa apa aja yang kalian inginkan, baik beasiswa S1 atau something else. Nah, kemudian cara tahu juga tipe dan negara beasiswa yang pengen kita apply. Ada orang ada pengen kita apply itu banyak banget ya. Jadi kan aku pertamanya itu ngincer banget beasiswa tanpa IELTS itu tes penyetaraan bahasa Inggris, ataupun tanpa SAT atau tes penyetaraan sistem sekolah something kayak SBMPTN di Indonesia untuk di luar negeri. Nah, karena aku itu terlalu fokus untuk mengejar yang hal-hal yang seharusnya wajib tapi dicantumkan opsional dalam brosur beasiswa, jadi kayak tertarik kayaknya aku nggak usah ngejar penyetaraan bahasa atau nggak usah ngejar penyetaraan sistem education di luar gitu kan. Jadi aku terlalu fokus untuk kayak menyiapkan pengalaman, kemudian nulis motivation letter, which is ya mungkin bagus gitu, tapi itu nggak lengkap. Karena kenapa? Aku menyesal tidak fokus lebih awal karena ketika kita mempunyai dua hal itu, which is IELTS ataupun TOEFL dan SAT ataupun ACT, itu peluang-peluang beasiswa yang lebih baik ataupun pokoknya peluangnya itu terbuka lebih lebar dibandingkan kita hanya mengandalkan pengalaman kita atau kemampuan kita menulis motivation letter. Jadi itu merupakan kualifikasi awal kita untuk mendaftar beasiswa luar negeri. Nah, untuk kalau misalnya udah terlanjur mau daftar atau mau coba aja, itu banyak sekali contohnya Turki Bursary Scholarship, kemudian Global Korean Scholarship, Japan juga kayaknya nggak perlu, banyak sih, Romanian Government Scholarship, dan ya banyak gitu kan, termasuk beasiswa yang gue apply. Nah, tapi yang kata aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman masih di kelas 10 ataupun kelas 11, kelas 12, atau bahkan masih SMP, harus banget siapin dan mulai belajar tentang IELTS atau TOEFL itu sedini mungkin gitu. Gimana cara belajarnya? Sebenarnya yang paling mudah, kalau aku sekarang discover ya, paling mudah itu kayak ngerjain soal-soalnya dibanding kayak aku kemarin tuh terlalu fokus untuk, tapi memang benar juga sih, terlalu fokus untuk mencari-cari input untuk diri sendiri, kayak mau nonton Harry Potter, mau nonton That What Society for British Accent. It is good kalau misalnya kita punya long term purpose gitu, tapi kalau misalnya kita udah dekat mepet waktunya, udah saatnya untuk learning by practice gitu. Kalau misalnya buat dari kelas 10 itu harus siapin mulai dari IELTS sama SAT-nya, pokoknya bener-bener get used to the questions, karena for real SIT itu sama sekali nggak susah kalau misalnya teman-teman kuat di bidang akademik, karena itu soal-soalnya basic matematika, tapi emang banyak term-term
bahasa Inggris, jadi term algoritma gitu-gitu dalam bahasa Inggris yang pastinya kita jarang dengar. Nah tapi kalau misalnya buat materinya sendiri, aku rasa orang-orang Indonesia itu udah sangat pintar, bahkan melebihi, bisa lah 1.700, maksimal poinnya itu 1.600. Nah jadi mulai sekarang ya harus punya dong basic good academic, kemudian good sama teacher juga, karena pasti nanti dimintain recommendation letter. Terus kalau misalnya masih kelas 10 itu optimalkan potensi kalian tuh terekspos secara publicly ya. Jangan takut-takut untuk apply ataupun ya ikutin program-program, any program it is, mungkin yang related to leadership or anything else. Kemudian mungkin masuk ke kelas 11, aku juga menekankan kayak kita punya target gitu ya, target beasiswanya mau beasiswa yang mana aja. Walaupun sebenarnya kalau misalnya di akhir kita menebar jaring sebanyak mungkin ya, biar melihat nanti kedapatannya yang mana. Tapi mungkin kalau di awal-awal teman-teman bisa kayak misalnya kalau misalnya beneran interest ke Korea gitu, beneran interest ke Jepang, beneran interest ke Amerika, really need to be prepared sama kualifikasi atau persyaratannya. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu sangat beragam sekali ya. Kalau misalnya ke Korea, teman-teman juga harus siapin namanya penyetaraan Koreanya, KOPIK. Kemudian kalau misalnya ke Jepang ada JLPT. Pokoknya setiap negara itu sangat berbeda. Makanya harus bener-bener niatnya itu niat yang diiringi dengan usaha, karena nggak ada jalan lain gitu. Kita makan aja kalau niat doang nggak bisa kenyang kan, nggak bisa selesai masalahnya. Itu info gitu kan, kayak info kak, misalnya aku ngomongnya terlalu general banget gitu, ya iyalah, orang info yang lebih lanjut itu tentunya ada di website beasiswanya, kemudian teman-teman juga udah bisa cari sendiri. Itu berjibun sekali di lini masa, kayak beasiswa S1 luar negeri. Cari tahu, aku juga mengakui kalau seandainya untuk membaca persyaratan beasiswa tuh kayak ini lagi gitu. But kita harus kasih atensi kita sepenuh mungkin itu untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Itu saja bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bye bye.